Satu hal yang paling berat untuk ditanggung oleh seseorang yang sedang sakit fisiknya atau lemah secara badani adalah saat dia merasa diri sendiri. Merasa di dalam sakitnya itu dia tanggung sendiri beban itu. Dan ini makin membuatnya terpuruk. Sebuah kesepian karena mungkin dia merasa sakit sendirian dan orang lain sehat. Atau pada saat dia sakit, dia tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, dia merasa makin kesepian. Dan di dalam kesendirian tanpa ada yang menemani, sebenarnya sakitnya menjadi tambah parah. Namun ketika dia sadar bahwa dirinya tidak sendiri, disinilah sebenarnya pemulihan sedang berlangsung di dalam dirinya. Secara fisik makin terpulihkan karena dia dirangkul oleh kasih sayang dan perhatian orang yang ada di sekitarnya. Apalagi Tuhan kita, saat kita mengalami sakit, penyakit, fisik, badani secara lemah, maka pada saat itu kita juga harus sadar bahwa diri kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang juga pernah mengalami hal yang sama, kelemahan dan sakit badani. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi. Hari ini dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu satu ayat lagi dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kitab Yesaya yang tadi dibacakan adalah sebuah nubuatan mengenai Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia sebagai hamba yang mengalami kelemahan dan penderitaan. Namun dicatatkan di sana bahwa kelemahan dan penderitaan badani atau fisik yang dialami oleh Yesus sebagai juru selamat dunia ini adalah sesungguhnya penyakit fisik kita atau manusia yang ditanggung olehnya. Kesengsaraan dan kelemahan fisik kitalah yang dipikulnya. Ini memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya penderitaan badani yang dialami oleh Yesus Kristus sebagai anak Allah yang turun ke dalam dunia ini adalah sebuah penderitaan badani untuk menghentikan dosa manusia. Secara sederhana, kalau seseorang menderita sakit secara fisik atau badaninya, sebenarnya ini melemahkan dia untuk berbuat dosa. Dan dalam pemahaman yang demikian pula, ketika Kristus menderita penderitaan badani, ia sebenarnya juga sedang berjuang untuk menghentikan dosa kita. Bukan dosanya karena dia tidak berdosa. Dan karena itulah maka di dalam 1 Petrus pasal 4, Petrus mengingatkan agar penderitaan badani Kristus yang telah dia alami itu harusnya menjadi senjata dalam pikiran kita. Atau kita perlu memperlengkapi dan mempersenjatai pikiran kita dengan pemahaman yang demikian.
bahwa Tuhan kita pernah mengalami penderitaan badani seperti kita. Dia pernah ada di posisi kita. Dia pernah mengalami betapa sakitnya menjadi pribadi yang berdaging, yang punya kelemahan, yang bisa mengalami kelaparan, yang bisa mengalami penderitaan, kesusahan dan sakit penyakit. Namun demikian, ini sesungguhnya memberitahu kepada kita bahwa pada dasarnya kita tidak pernah sendiri. Pelajaran dari kedua ayat tadi atau dua bagian ayat tadi adalah mengingatkan dan menguatkan kita untuk memerangi segala lemah badani yang sedang kita alami. Kita perlu mempersenjatai pikiran kita bahwa Tuhan pernah mengalami penderitaan badani yang sama dengan kita, sehingga Dialah yang paling memahami. Dia mengalami penderitaan badani agar dia memahami bagaimana rasanya, dan dia menyelami betapa sakitnya. Supaya apa? Empatinya itu menghibur dan menguatkan orang yang juga sedang sakit badaninya. Supaya kita yang sedang mengalami lemah badani atau memiliki sakit penyakit di dalam fisiknya, kita mengalami bersama dengan Tuhan yang juga pernah mengalami sakit fisiknya, lemah badannya. Ini yang memberitahu kepada kita tentang betapa pentingnya pikiran kita dipersenjatai, diisi dengan keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat memahami apa yang kita rasakan, sangat menyelami sakit yang sedang kita derita, sangat mau memikul beban kita. Karena itu jangan pernah merasa sendiri di dalam pergumulan sakit fisik atau kelemahan badanimu. Sadar diri tidak sendiri. Sadar ada Tuhan berdiri di samping, menemani dan memberi kekuatan, memikul bahkan menggendong kita saat kita tidak berdaya. Dialah kekuatan kita. Dan biar pikiran kita dipenuhi dengan keyakinan ini, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia paling mengerti, Dia paling peduli, Dia paling memahami, karena Dia sangat menyelami apa yang kita rasakan. Selamat bersandar kepada Tuhan, sambil sadar diri tidak sendiri. Ada Tuhan selalu berdiri di samping, memegang tangan kita, bahkan merangkul dan memeluk, bahkan berbaring bersama dengan kita untuk menyadarkan kita betapa kasih-Nya ajaib. Selamat bersandar terus kepadanya. Tuhan menguatkan. Amin.